wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 2. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kamu menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti gambar di atas? Pernahkah kamu berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda mereka? Apakah yang dilakukan mereka? Apakah peran mereka di masyarakat? Tahukah kamu bahwa beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Mereka memiliki cita-cita juga seperti kamu. Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Simaklah bacaan berikut dengan seksama. Ada bacaan yang berjudul Aku Sarjana Pemulung. Nah, dengarkan ya anak-anak. Aku sarjana pemulung. Namaku Wahyudin. Biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku, selain orang tuaku. Karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian, karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad aku harus sekolah. Saat subuh aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut pemulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari pemulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun mengembalakan kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB atau Institut Teknologi Bandung yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah, meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Itu tadi adalah kisah Wahyu sang pemulung bersama kelima saudara tiri dan 2 adiknya. Dia hidup dengan kemiskinan, dengan berusaha keras sekali mencapai cita-citanya. Berawal dari kelas 4 SD, dia sudah menjadi seorang pemulung. Dan waktu dia SMP, untuk tambahan biaya sekolahnya, dia berjualan gorengan. Waktu SMA pun dia menjalani 7 profesi sekaligus agar tetap sekolah. Dan akhirnya pada tahun 2013 dia mendapatkan beasiswa kuliah di ITB.
Semasa sekolah, Wahyu selalu menjadi juara di sekolahnya. Semangatnya luar biasa. Anak-anak bisa mencontohnya, yaitu dia selalu berusaha dan selalu bekerja keras untuk meraih cita-citanya. Anak-anak, kita akan membuat diagram pikiran dengan judul Aku Sarjana Pemulung. Nah, di sini mulai dari cita-cita Wahyudin. Dia bisa terus melanjutkan sekolah. Nah, halangan apa yang dihadapinya? 1. Keterbatasan ekonomi keluarga. 2. Orang tuanya hanya buruh tani. 3. Hidup dengan 7 saudara. 4. Tidak punya uang untuk sekolah. Nah, sikap yang dimiliki Wahyu yaitu 1. Bertekad kuat, pantang menyerah, berusaha dengan keras, dan belajar tekun. Usaha apa yang dilakukan Wahyu untuk meraih cita-citanya? 1. Menjadi seorang pemulung. 2. Menggembalakan kambing milik tetangga. 3. Menjual gorengan. Nah, anak-anak, dengan sikap yang dimiliki dan usaha yang dilakukan oleh Wahyu berhasil menjadi sarjana pemulung. Kenapa disebut sarjana pemulung? Dia tetap menjadi pemulung walau dia sambil berkuliah. Itu patut diacungi jempol dalam meraih cita-citanya. Apa saja prestasi yang telah diraih Wahyudin karena usaha dan kerja kerasnya? Dapat terus bersekolah dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Wahyudin untuk meraih cita-citanya? Kesimpulannya adalah tekad yang kuat diiringi usaha yang keras akan membuahkan hasil yang diinginkan dalam menggapai cita-cita. Di sini ada puisi yang berjudul Sahabatku Seorang Pemulung, ciptaan D. Karitas. Dengarkan puisi berikut ini. Sahabatku seorang pemulung, ciptaan D. Karitas. Tangan-tangan kecilmu begitu lincah, mengais dan memilah sampah rumah. Kamu mencari plastik, bahkan kertas dan kardus. Berbekal karung dan tongkat kecil, kamu mencari dan menemukan barang-barang yang telah dibuang pemiliknya untuk ditukarkan kepada para pengepul. Aku mengagumimu, sahabatku. Kamu tidak pernah menyerah. Kamu tidak pernah mengeluh. Kamu selalu bersemangat. Semoga kamu dapat mencapai cita-citamu, seperti aku pun berjuang untuk itu. Mari kita saling mendukung untuk menjadi yang kita mau. Nah, itu tadi puisi yang berjudul Sahabatku Seorang Pemulung, menceritakan betapa beratnya menjadi seorang pemulung harus bekerja keras untuk menggapai cita-citanya. Di sini kita belajar dalam mencapai cita-cita dari seorang pemulung yang gigih dan terus berusaha ya anak-anak. Anak-anak, banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kali ini kamu akan membuat karya kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Tahukah kamu tentang kolase?
Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Untuk membuatnya, kita ikuti langkah-langkah berikut ini dalam membuat kolase. 1. Siapkan bahan-bahan berikut ini. Pertama, selembar kertas, bisa kertas karton atau kertas skitsa atau gambar. Kedua, lem. Ketiga, gunting. Keempat, koran bekas. Dan yang terakhir, kelima, gambar. Langkah-langkah membuat kolase sebagai berikut. 1. Siapkan gambar pola pada selembar kertas. 2. Buatlah potongan-potongan bahan dari koran bekas, kardus, atau plastik. 3. Tempelkan potongan-potongan tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan. Anak-anak, tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Sampah plastik telah menutupi beberapa samudra dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya. Dengan melakukan penghematan penggunaan barang dari alam, kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Anak-anak, keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati, agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Mengapa masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup? Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan. Bahkan beberapa sudah punah. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara diantaranya sebagai berikut. 1. Upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Upaya yang dilakukan sebagai berikut. 1. Kebun koleksi. Kebun koleksi biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contohnya, kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. Upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan yang kedua yaitu dengan kebun plasma nutfah, merupakan perkembangan kebun koleksi. Contoh kebun plasma nutfah di Cibinong, Lipi dengan buah-buahan inti seperti talas dan suwek. Yang ketiga, upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan dengan kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Selanjutnya, pelestarian makhluk hidup yang dapat kita lakukan yaitu upayanya. Kedua, upaya pelestarian hewan. Apa upaya yang dilakukan sebagai berikut?
1. Menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. 2. Mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. 3. Memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. 4. Membuat undang-undang perburuan. 5. Menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Sekarang banyak sekali hewan-hewan Indonesia yang terancam punah. Misalnya komodo, badak berjula 1, harimau Sumatera. Maka di Indonesia ada yang namanya cagar alam ya anak-anak. Nah, di cagar alam itu binatang-binatang itu dilindungi. Selain cagar alam, seperti di Pulau Komodo itu khusus untuk melindungi komodo, dan di ujung kulon juga melindungi badak berjula 1. Dan masih ada lagi tempat-tempat di Indonesia untuk melindungi hewan-hewan yang hampir punah. Mengapa mereka dilindungi? Karena mereka itu selalu diburu ya anak-anak, pemburu-pemburu liar. Nah, maka tugas kita adalah jagalah alam kita supaya hewan-hewan yang ada di Indonesia tidak punah. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in a Benz.